Kasih sayang Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Bapa kekasih jiwa kami, betapa bersyukurnya kami memahami Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami ingin memahami pikiran Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itu firman-Mu kami akan baca. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Biar kami menyambut dengan sukacita firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bergembira dan akan memeliharanya dalam hati kami, dalam seluruh perjalanan hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 19. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit dan kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berada dalam tema Tuhan menyediakan. Keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Hal ini saudara menjadi tampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun. Bahkan apa yang paling dianggap berharga. Inilah iman Abraham, seorang bapa yang telah menjadi saksi iman sejak purbakala. Saudaraku, dalam menjawab perintah Tuhan, Abraham tiba pada momen kritis. Abraham harus mengambil sebuah sikap, yaitu Ishak harus dibunuh sehingga ibadah korban bisa dilakukan. Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal ini? Di bacaan firman Tuhan kemarin sudah jelas. Allah mencoba Abraham. Saudara, mencoba di sini dalam artian menguji, yakni menguji iman Abraham. Yang paling mengherankan adalah respon Abraham, di mana dia menjalaninya tanpa keraguan.
Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas, melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman. Abraham yang sepenuhnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki berasal dari Allah, termasuk Ishak sang anak tunggal yang dikasihinya. Jika Tuhan meminta, apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini Abraham lolos tes. Sampai-sampai 2 kali Allah melalui malaikatnya mengulang perkataan yang sama. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, sebagai gantinya Tuhan menyediakan domba jantan. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan, terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat. Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga yang kita miliki demi tetap beriman. Dalam situasi demikian, keputusan apa yang akan kita ambil bagi orang yang tidak kehilangan iman dalam situasi apapun, kepadanya berkat Tuhan akan disediakan. Tuhan menyiapkan, Tuhan mengaturnya, dan karena itu bersyukurlah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini terpelihara dalam hidup kami. Semakin kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka dalam situasi apapun kepadanya, Engkau akan menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu, dan semuanya itu Engkau atur dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatilah seluruh kehidupan kami, berkatilah para orang tua kami dalam usia indah, beri kesehatan yang cukup, beri semangat, gairah menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh kasih di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami di saat ini mereka sementara libur, biar mereka menikmati masa libur ini dengan baik. Dan ketika mereka kembali, mereka akan memulai lagi tahun pelajaran baru. Semangat dan gairah itu Tuhan berikan agar mereka semakin pandai dalam pertumbuhan fisik dan iman mereka. Engkau berkati sehingga mereka semakin takut kepada Tuhan dan menyaksikan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Pekerjaan kami Tuhan berkati, damai sejahtera-Mu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Ada yang sakit Tuhan, kami berharap Tuhan sembuhkan mereka. Ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan hadir untuk menguatkan dan menopang. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, pendidikan anak-anak, sosial, budaya, dan sebagainya. Oh Tuhan, tolong kami agar setiap masalah kami dapat selesaikan karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau jalan keluar dan Engkau memberi yang terbaik. Engkau menyediakan terindah dalam hidup kami. Ada juga sukacita yang kami rasakan. Tuhan sempurnakan setiap sukacita kami. Berkati para pelayan-Mu, berkati saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini. Kasih hidup mereka agar mereka melihat bahwa di dalam hidup mereka sungguh nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, bimbing pemerintah kami, biar kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sertai, tuntun, kuatkan, dan kasihi kami Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kami pertaruhkan pada Tuhan, karena Tuhan mengatur yang terindah dalam hidup kami. Ini kami yang bermohon kepadamu, kami datang membawa hidup ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini.
Biarlah firman yang kita dengarkan mengisi relung-relung hati kita, menguatkan kita dan memberi kesegaran, dan meyakini Tuhan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.